Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sijoku, alhamdulillah kembali lagi kita bertemu di channel Sijoku. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di bulan Ramadan, semoga senantiasa kita diberi kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa. Dan buat teman-teman yang masih libur puasanya karena sakit, sabar, insya Allah semua itu adalah udzur untuk tidak berpuasa, dan teman-teman bisa menggantinya nanti di luar bulan puasa untuk mengkodoknya. Dan perlu diketahui, sudah menjadi hal yang umum ya, bahwasanya di bulan Ramadan ini banyak sekali waktu-waktu yang mustajab. Bahkan seluruh bulan Ramadan adalah waktu mustajab untuk berdoa. Jadi buat teman-teman yang masih mengalami gangguan GERD ataupun anxiety ataupun gangguan apapun itu, baik masalah dunia atau masalah kesehatan, masalah karir, masalah kerjaan, masalah rumah tangga, semuanya wajib berdoa, banyak-banyak berdoa di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini seluruhnya adalah waktu yang mustajab, terlebih pada waktu-waktu khusus seperti ketika berbuka ataupun ketika sahur, ataupun waktu-waktu yang umum seperti waktu umum yang biasa disebutkan di luar Ramadan seperti antara adzan dan iqamat, ataupun selama berpuasanya, semuanya itu adalah mustajab. Jadi banyak-banyak berdoa untuk diberikan kemudahan, diberikan kesembuhan, kesehatan sedia kala. Insya Allah doa itu sangat mujarab sekali teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini mengalami kendala nggak semangat berdoa. Kenapa? Karena mungkin menganggap penyakit GERD ataupun anxiety ini mungkin sulit untuk disembuhkan sehingga pesimis untuk berdoa. Jangan sekali-kali pesimis. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja kok. Banyak dari teman-teman kita, dari orang-orang yang pernah mengalami gangguan GERD ataupun anxiety, mereka akhirnya bisa sembuh kembali gitu loh, dengan banyak metode, dengan banyak cara gitu. Artinya apa? Gangguan GERD ataupun anxiety ini bisa disembuhkan dan bisa kembali sehat orang yang pernah mengalaminya. Jadi buat teman-teman yang saat ini masih mengalami gangguan berat GERD ataupun anxiety, saya yakin insya Allah akan kembali sehat semula. Sebagaimana saya, alhamdulillah. Jadi buat teman-teman harus semangat lagi, harus optimis. Yang penting optimis. Optimis itu bisa dipupuk dengan berdoa. Jadi kembali lagi ke doa lagi. Jadi dengan teman-teman itu berdoa, itu akan memberikan efek positif bagi tubuh dan akan memberikan optimis di dalam diri kita, bahwasanya dengan doa kita yang kita panjatkan, insya Allah akan senjata untuk menjadikan tubuh kita itu kembali sehat, menjadikan hajat-hajat kita itu terpenuhi. Karena yakin, dengan keyakinan, dengan berdoa itu nanti akan timbul keyakinan doa kita ini akan dikabulkan. Dan dengan dikabulkannya itu ya insya Allah kita akan semakin meyakini dengan doa tersebut. Jadi teman-teman jangan pernah pesimis, selalu optimis. Jadi pupuk optimis itu dengan cara banyak berdoa. Terlebih di bulan Ramadan, banyak-banyak berdoa. Nah, kali ini saya akan memberikan satu tips. Ya mungkin teman-teman udah tahu, tapi saya ingin memberikan penegasan kembali agar teman-teman lebih semangat untuk mengamalkannya. Tapi ini saya diambil dari salah satu kitab, yaitu di antara obat untuk menghilangkan kecemasan. Tentu ya pasti ini tidak jauh-jauh mengenai tentang bagaimana sih untuk menghilangkan kecemasan. Karena banyak sekali kan kita itu, oke lah, saya ingin sedikit mengulas buat teman-teman yang baru bergabung. Namanya orang cemas itu nggak enak banget. Cemas secara umum mungkin orang mengalaminya, tapi beda halnya ketika seseorang itu mengalami gangguan kecemasan. Ini sangat mengganggu, sangat menakutkan, sangat mengkhawatirkan, sangat menggelisahkan. Jadi jangan samakan kecemasan biasa dengan kecemasan orang-orang yang mengalami gangguan kecemasan, karena beda banget, perasaannya juga beda banget. Jadi buat teman-teman, saya ingin memberikan tips buat yang saat ini masih mengalami gangguan anxiety. Tipsnya apa itu? Yaitu al-iktsaru min salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loh, itu kan saya tahu. Misalkan teman-teman bilang begitu, iya tahu, tapi kali ini niatkan deh dengan bersalawat. Teman-teman itu akan dengan niatkan menghilangkan segala kecemasan pada diri teman-teman. Faqad jaa fil hadits an Abi bin Ka'ab radhiyallahu anhu, bahwasanya terdapat suatu hadis yang datang dari Abi bin Ka'ab radhiyallahu anhu, bahwasanya qala rajulun, maka berkata seseorang, ya Rasulullah, ara'aita in ja'altu salati kullaha 'alaika, bagaimana menurutmu bila aku menjadikan salawatku itu seluruhnya untuk engkau. Jadi doanya itu hanya untuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersolawat seluruh doanya itu semuanya isinya salawat kepada Nabi. Maka kata Nabi apa? Yaitu kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzan yakfiyakallahu ma ahammaka min dunyaka wa akhiratika. Lihat sini. Kalau begitu, bila kamu seluruh doanya itu berisi salawat kepadaku, kata Nabi, maka kalau begitu Allah akan mencukupkanmu dari apa yang kamu khawatirkan, dari apa yang kamu cemaskan, dari apa yang kamu takutkan, dari perkara dunia dan akhiratmu. Lihat teman-teman di sini. Kita harus meyakini lah, sebagai umat muslim, kita meyakini akan
manfaat dari sholawat ini, yaitu menghilangkan apa yang kita cemaskan dari perkara dunia ataupun perkara akhirat. Jadi banyak-banyak salawat. Salat yang paling mudahnya adalah Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Udah gitu aja. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Udah, baca aja ulang-ulang terus ini. Insya Allah itu akan bermanfaat untuk teman-teman untuk menghilangkan kekhawatiran dunia ataupun akhirat. Kemudian tambahan lagi, qala Ibnu Taimiyah, maka berkata Ibnu Taimiyah, kana li Abi bin Ka'ab du'aun yad'u bihi li nafsihi. Dulu yaitu Abi bin Ka'ab ini memiliki doa yang dia itu doanya untuk dirinya. Maka fasa'ala Nabi SAW, kemudian dia nanya kepada Nabi SAW, hal yaj'al lahu minhu rub'ahu salatan alaihi SAW, apakah boleh aku menjadikan dari doaku itu adalah seperempatnya itu adalah bersalawat kepada Nabi SAW. Faqala, maka dijawab, in zitta fahuwa khairun laka. Jika kamu tambahkan, itu akan lebih baik bagimu, kata Nabi SAW. Kemudian dijawab lagi, faqala lahu, maka berkata lagi kepada Nabi SAW, anisu, bagaimana kalau setengahnya? Setengah dari doa tersebut isinya itu salawat. Faqala, maka Nabi SAW menjawab, in zitta fahuwa khairun laka. Maka jika kamu tambahkan lagi, itu lebih baik darimu, lebih baik untukmu. Ila an qala, sampai Abi bin Ka'ab ini berkata, aj'alu laka salati kullaha, yaitu aku jadikan doaku seluruhnya adalah salawat kepadamu. Kata Nabi apa? Lalu dikatakan, id tukfi hammaka wa yaghfiru laka dzanbaka. Kalau begitu, Allah akan mencukupkan dari kegelisahanmu. Makanya segala kegelisahanmu akan dicukupi, segala kekuranganmu akan dipenuhi, segala kekhawatiranmu akan dihilangkan, segala gelisah, anxiety semuanya akan dihapuskan, dihilangkan. Wa yaghfiru laka dzanbaka, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lihat di sini. Jadi Allah akan mengampuni dan Allah juga akan menghilangkan kegelisahan kita. Dari hal yang kekurangan Allah akan mencukupkan, dari dosa kita Allah akan mengampuni. Ketika segala kekhawatiran itu hilang dan segala dosa itu diampuni, maka itu adalah seseorang hamba itu mengalami namanya hakikat bahagia. Bagaimana tidak ketika seseorang itu diampuni oleh Allah, maka Allah akan mudahkan jalan-jalan kebaikan baginya. Maka Allah juga tidak akan menginginkan hatinya itu sedih ketika seseorang itu diampuni segala dosanya dan dihilangkan segala kekhawatirannya. Dengan apa? Salah satunya ini, yaitu dengan bersalawat kepada Nabi SAW. Lianna man shala ala Nabi SAW, karena barang siapa yang bersalawat kepada Nabi SAW, salatan, yaitu satu salawat, sallallahu alaihi biha asran, Allah akan memberikan balasan kepadanya, yaitu 10 kali salawat. Salawat kan artinya doa. Jadi ketika kita bersalawat kepada Nabi SAW, maka Allah akan mengembalikan, akan membalas 10 salawat kepada kita. Bagaimana? Bayangkan coba. Bayangkan bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memberi 10 kali lipat salawat kepada kita. Artinya Allah akan menjaga kita, Allah akan memenuhi segala hajat kita, Allah akan melindungi kita. Pokoknya kita itu akan diberikan rasa keamanan, diberikan rasa kepuasan, diberikan rasa keseluruhannya yang membuat hati kita itu tenang. Dan membuat hati kita itu ridho kepada kehidupan ini. Dan tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala pemberiannya. Jadi teman-teman jangan sepelekan dengan salawat Nabi SAW. Wa man sallallahu alaihi kafahu hammahu wa ghafara lahu dzambahu. Dan barang siapa ketika Allah SAW memberikan salawat kepadanya, kafahu hammahu, maka Allah akan mencukupkannya dari hal-hal yang menggelisahkannya, dan Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Wa qad dzakara Syaukani aidan anna fi hataini al hasilataini, bahwasannya salah satu ulama Syaukani berkata, pada dua hal ini, yaitu dua hasil ini, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mencukupkan segala keresahan kita, atau menghilangkan kesulitan kita, atau mencukupkan kebutuhan kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga itu mengampuni dosa-dosa kita, maka kata beliau, jama'u khairi dunya wal akhirah, maka itu mengumpulkan dua kebaikan, yaitu dunia dan akhirat. Bagaimana tidak? Yaitu yang tadi saya sebutkan. Ketika seorang hamba itu diberi keutamaan, diberi kecukupan di dunia, kemudian diampuni di akhirat,
maka ini sudah mencukupi dia sebagai seorang hamba, yaitu selamat di dunia dan selamat di akhirat. Dia akan bahagia di dunia dan akan bahagia di akhirat. Yang penting teman-teman banyakin sholawat setiap harinya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.